Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bima Prakoso dari Prodi PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 230202025 dan dari Rombel 1. Saya akan mempresentasikan model pembelajaran Think Pair Share atau TPS berbasis Project Based Learning pada kemampuan menulis teks argumentasi. Nah, kita akan langsung ke bagian pendahuluan ya teman-teman. Nah, jika kalian membaca berita-berita di internet tentang kemampuan menulis masyarakat Indonesia, sebenarnya kemampuan menulis masyarakat Indonesia itu tergolong rendah. Bahkan kita kalah dari Jepang, Jerman atau bahkan Inggris. Kenapa kemampuan menulis rakyat Indonesia itu lemah atau rendah? Salah satu penyebabnya ialah guru yang kurang dalam menerapkan model pembelajaran yang kreatif. Sehingga pada penelitian kali ini saya akan membahas model TPS sebagai model pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Buchtan dan Taylor menjabarkan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang dijelaskan dengan teks, tulisan, atau kata-kata yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam segi apapun. Nah, pada struktur artikel ini saya akan membahas teks, elemen dan model pembelajaran dan penjabaran desain. Pertama kita akan melihat dulu teks argumentasi. Teks argumentasi ialah teks yang berisikan pendapat dan pembahasannya disertai fakta-fakta, sehingga pendapat tersebut bisa menjadi logis dan diterima kebenarannya. Fokus pada teks argumentasi penelitian ini ialah teks argumentasi yang opini, karena memang berisikan pendapat atau pembahasannya disertai fakta-fakta. Nah, fokus elemen penelitian ini ialah berfokus pada keterampilan menulis sesuai BS-Cap nomor 32 tahun 2024, dan model pembelajarannya saya akan menggabungkan antara model TPS dan mengambil secuil dari model pembelajaran Project Based Learning atau BJBL. Nah, perancangan tujuan pembelajaran akan berpatokan pada buku pegangan guru ya teman-teman. Soalnya memang di buku pegangan guru itu lebih lengkap dan lebih terspesifik daripada di JPN-nya. Terus yang di bagian penilaian hasil belajar, saya akan merancang sebuah rubrik penilaian yang akan mencakup kelogisan, keruntutan, kosakata, dan ejaan. Kelogisan itu melihat apakah kalimatnya atau teksnya ini logis atau tidak. Keruntutan, apakah teks ini ditulis secara runtut. Kosakata, apakah teks ini menggunakan kosakata baku. Dan ejaan, apakah teks ini menggunakan ejaan-ejaan baku dari EYD. Nah, yang selanjutnya ialah pertimbangan hasil penilaian. Saya mempertimbangkan hasil penilaiannya itu kedua aspek ya teman-teman, yaitu kognitif dan psikomotorik. Kognitif itu melihat bagaimana kemampuan pengetahuan siswa, sedangkan psikomotorik melihat bagaimana keterampilan siswa. Nah, terus dengan terkait dengan materi dan media pembelajaran. Materi secara garis besar saya akan menggunakan teks-teks yang ada di buku guru atau buku siswa ataupun buku LKS, atau mungkin saya akan mencari materinya di internet sendiri. Nah, dan untuk media pembelajaran saya akan menggunakan media kertas HVS teman-teman, karena memang sintaks model TPS itu ada pair. Nanti akan saya jelaskan apa itu pair. Nah, sintaks model pembelajaran secara garis besar artikel ini akan menggunakan model pembelajaran TPS daripada Project Based Learning, karena saya akan mengambil secuil sedikit dari model pembelajaran BJBL. Nah, sintaks pertama yaitu think, yaitu berpikir. Pada fase ini guru akan meminta siswa untuk berpikir akan permasalahan yang diberikan oleh guru, sehingga siswa dapat memberikan sebuah solusi atas permasalahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ialah pair. Pair dilakukan ketika guru akan meminta siswa untuk berpasangan dengan teman-temannya untuk menciptakan sesi diskusi dengan teman pasangannya. Nah, pada think ini guru semula akan memberi suatu permasalahan. Nah, lalu permasalahan itu akan dicari solusinya oleh siswa setiap individu. Nah, pada tahap pair, guru akan meminta siswa untuk berkelompok secara berpasangan atau sama teman sebangkunya untuk mencari solusi yang lebih baik lagi berdasarkan yang didapat dari sumber dua solusi yang ditulis oleh siswa-siswa. Nah, pada tahap share,
guru akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang masalah yang diberikan guru di depan kelas. Nah, pada tahap share ini, guru akan meminta mungkin perwakilan kelompok tiap kelas ataupun seluruh kelompok untuk mempresentasikan hasil solusi mereka, dan setelah presentasikan selesai atau mungkin setelah jam pelajaran selesai, guru akan meminta siswa untuk mengumpulkan hasil proyek mereka. Selanjutnya, pengimplementasian modul pembelajaran. Pada pendahuluan, guru akan memberi sebuah pendahuluan seperti orientasi, persepsi, motivasi, dan petunjuk acuan. Nah, pada kegiatan inti, saya akan memberikan sedikit secuil tentang materi model pembelajaran PJPL, yaitu guru akan memberikan sebuah aturan bermain, teman-teman. Karena apa? Pada teks argumentasi mungkin guru akan membatasi harus minimal berapa kata, minimal berapa kalimat begitu, biar tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Terus yang kedua, guru akan mendiskusikan terkait dengan durasi pengerjaannya, karena memang kemampuan siswa itu tiap beda-beda. Nah, untuk memberikan keadilan oleh siswa di dalam kelas, maka guru akan melakukan kesepakatan pada teman-teman untuk membuat kesepakatan dengan siswa untuk membuat kesepakatan untuk terkait dengan durasi pengerjaannya, apakah selama 4 jam pelajaran atau mungkin selama seharian atau mungkin selama beberapa menit. Nah, terus langsung ke kegiatan inti TPS, yaitu pada tahap guru akan memberi sebuah permasalahan, lalu siswanya akan mencari solusi dari permasalahan tersebut secara individu. Pada tahap pair, guru akan meminta siswa untuk berkelompok berpasangan. Guru akan meminta siswanya untuk berpasangan sebangku ataupun 2 orang atau 3 orang, karena untuk menyatukan pendapat solusi mereka terkait permasalahan. Nah, pada tahap share, guru akan meminta kelompok atau mungkin perwakilan kelompok di setiap kelas untuk mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Kenapa harus membutuhkan share? Karena memang sintaks TPS itu memang begitu ya, teman-teman. Soal harus ada share-nya sehingga solusi mereka itu tidak sia-sia begitu. Terus ditambah oleh sesi penutup. Sesi penutup mungkin bisa ditambahkan guru dengan refleksi atau mungkin pemberian rubrik penilaian atau mungkin pendapat siswa tentang pembelajaran hari ini atau mungkin rangkuman pembelajaran hari ini. Nah, dengan menerapkan dua model tersebut akan menghasilkan 5 pilar modul pembelajaran, yaitu sistem sosial, yaitu siswa akan terampil dalam memecahkan suatu masalah. Nah, pada tahap prinsip reaksi, siswa akan melakukan reaksi berupa pendiskusian demi mencapai solusi yang baik, entah bersama teman ataupun bersama guru. Nah, pada sistem pendukung memang sudah dijelaskan bahwa guru akan menggunakan media kertas HVS dan alat tulis, karena memang akan lebih mudah untuk langsung menulis daripada untuk mengetik. Nah, terus yang keempat yaitu dampak instruksional. Dampak instruksional itu didapat siswa setelah melakukan model TPS ialah siswa akan terampil memecahkan suatu permasalahan dan terampil bekerja sama untuk memecahkan masalah. Nah, dampak pengiringnya, siswa lebih cakap dalam berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan sosial. Nah, apa novelty dari artikel buatan saya? Novelty artikel saya ialah menggabungkan 2 model pembelajaran sekaligus. Saya melihat di Google Scholar itu saya belum menemukan penggabungan 2 model pembelajaran. Nah, dengan adanya model TPS pada keterampilan menulis teks argumentasi, saya membuat sebuah sintaks eksekusi tentang menggabungkan 2 model pembelajaran, yaitu penggabungan antara TPS dan project based learning. Karena kenapa? Sintaks secara garis besar saya akan menggunakan sintaks TPS, lalu pada project based learning atau PJPL saya akan menggunakannya secuil dalam bentuk produk teks. Nah, kita melihat pada kemampuan siswa. Meskipun memang fokus saya adalah ke menulis teks argumentasi, tetapi pada model TPS itu pada tahap share, teman-teman, yaitu tahap di mana kelompok akan mempresentasikan hasil proyek mereka, sehingga
sehingga hasil pemikiran mereka tidaklah hanya sekedar ditulis lalu dikumpulkan, melainkan bisa ditulis, dikemukakan lalu dikumpulkan agar setidaknya makna pembelajaran mereka tentang pembuatan sebuah solusi atau mengemukakan pendapatnya itu tidak menjadi sia-sia, teman-teman. Baik, seperti itu dulu presentasi artikel saya kali ini. Apabila teman-teman atau mungkin Pak Wakil ataupun Bu Septi ingin bertanya ataupun berdiskusi lebih lanjut, bisa menanyakannya lewat kolom komentar agar saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Grazie, signore signora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.